Iya pemirsa, kita masih akan lanjut dialog kita masih bersama dengan Pak Wiku dan juga Pak Tatang. Pak Wiku, ada kebiasaan masyarakat Indonesia yang juga dinantikan di bulan Ramadan gitu ya, ngabuburit untuk nyari buka puasa gitu. Oke, nggak begitu ngumpul-ngumpul, tetap jaga kesehatan, tapi mungkin ke pasar begitu kan, ada interaksi di sana begitu. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat di situ? Ya, pada prinsipnya kan itu kembali lagi itu juga kebudayaan ya, yang mereka kangen untuk melakukan itu, tapi justru itu sangat berbahaya apabila terjadi kerumunan. Potensi terjadi kerumunannya itu besar sekali. Maka dari itu di lapangan juga harus mengendalikan itu. Tetapi untuk masyarakat yang menyediakan makanan dan seterusnya, pastikan makanannya itu bersih. Dan kalau bisa modelnya pakai online saja daripada seperti itu, karena potensi interaksinya langsung. Kemudian kalaupun bentuknya pasar, kan pasar juga sudah menerapkan protokol kesehatan, maka sistem antriannya diatur betul, jangan sampai berkerumun. Sekali berkerumun tidak pakai masker sudah bahayanya luar biasa. Pakai masker tapi nggak cuci tangan di tempat itu berbahaya juga. Jadi betul-betul itu harus dihindari. Jadi masyarakat harus sadar. Karena kalau enggak, apa sih gunanya kita menahan nafsu untuk tidak makan, tidak berperilaku semuanya positif, tapi justru perilaku di dalam konteksnya COVID, karena ini kan pandemi ya, justru kita tidak disiplin. Jadi itu juga bagian dari ujian. Jadi betul-betul harus kita jaga. Mohon untuk bisa paham betul. Dan kita, pemerintah bekerja sama dengan seluruh masyarakat, tokoh agama, kita betul-betul ingin memastikan bahwa selama bulan Ramadan bisa berjalan dengan baik, masyarakatnya juga patuh dan bisa khusyuk untuk beribadah. Baik, pemberlakuan sanksi nanti selama Ramadan, apakah masih akan sama atau justru diperketat nantinya demi keamanan bersama, Pak Wiku? Pasti. Pemberian sanksi itu pasti, apalagi dengan adanya PPKM dan PPKM Mikro serta posko. Di dalam posko tersebut di level yang paling operasional, di level desa dan kelurahan, itu sudah ada anggota TNI dan Polri, ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi kan bentuknya pasti penegakan disiplin itu mulai dari persuasi dulu. Apabila diperlukan untuk penegakan hukum, ya pasti dilakukan penegakan hukum. Karena kita betul-betul sayang pada masyarakat, jangan sampai tertular. Karena mudaratnya begitu besarnya adalah nyawa. Jadi kita justru harus saling melindungi, intinya begitu. Baik. Pasti kita menegakkan aturan. Pak Wiku, pemerintah juga ikut mensosialisasikan nggak nanti bagaimana agar masyarakat tetap beribadah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat demi keamanan kesehatan bersama begitu, tapi tidak mengurangi kualitas ibadah gitu loh. Ya, pasti kita akan melakukannya, dan maka dari itu semua aturan sudah kita siapkan sejak sebelum bulan Ramadan. Sebagai contoh sekarang ini kan, termasuk peniadaan mudik. Masih jauh kita sudah mengingatkan semuanya dan berbagai aturannya. Bahkan kita pasti akan melakukan koordinasi rutin dari pusat dan daerah secara keseluruhan, pemerintah daerah termasuk posko tadi, sehingga betul-betul gerakannya dan pelaksanaannya betul-betul terkendali. Misalnya nanti malam kita akan mengundang seluruh pimpinan di daerah, berbagai wilayah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan desa dan kelurahan untuk menanyakan apa yang mereka lakukan, arahan dari pemerintah pusat seperti apa, kemudian yang dari daerah apa yang mereka akan lakukan, apa yang mereka perlukan mereka juga bisa sampaikan. Ini adalah bentuk koordinasi sehingga apabila diperlukan pasti akan ada interaksi yang positif antara pemerintah pusat dan daerah, dan itu rutin selama setiap minggu kami melakukan seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Wiku, saya ke Pak Tatang. Menurut Anda sendiri, Pak Tatang, dari masyarakat sendiri, jamaah sendiri sebenarnya seberapa sadar saat ini bagaimana untuk menaati protokol kesehatan, terutama di rumah ibadah, ini tidak sama sekali mengurangi kualitas ibadah, Pak Tatang, menurut Anda? Oke, jadi di bulan suci Ramadan ini, umumnya para jamaah ini memaksimalkan tingkat ibadah mereka selama bulan suci Ramadan. Karena kegiatan Ramadan itu bukan hanya tarawih. Di situ ada tadarus Al-Quran, di situ ada kajian-kajian agama. Kemudian ada buka puasa bersama. Ada juga yang melaksanakan sahur bersama. Ini kan dalam konteks memaksimalkan ibadah. Ya.
Nah, sekali lagi saya setuju dengan Pak Wiku tadi. Satu sisi kebijakan protokol kesehatan ini harus dilakukan, dan sisi lain jamaah juga harus merasa nyaman melaksanakan ibadah. Maka fungsi pengawasan ini saya setuju dengan Pak Wiku tadi, fungsi pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat keluar. Dan selama 1 tahun masa pemberlakuan protokol kesehatan, jamaah sudah merasa terbiasa melakukan sholat membawa sejadah, menggunakan masker, dan DKM memberikan pemeriksaan melalui termometer gun. Satu hal yang sudah fungsi pengawasan ini mengingatkan kembali bahwa kalau sholat setiap waktu mungkin jamaah itu hanya 1 saf, 2 saf, tetapi potensi meludaknya jamaah di saat bulan suci Ramadan ini pasti akan banyak. Nah, pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan dari DKM itu yang kita tekankan. Dewan Masjid Indonesia sekali lagi menekankan himbauan kepada para DKM untuk selalu memperhatikan secara ketat protokol kesehatan. Baik. Manfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah kami berikan. Alat semprot, desinfektan, termometer gun, desinfektan, hand sanitizer yang kami berikan agar dimanfaatkan untuk konteks pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Oke, harusnya masyarakat sekarang semakin sadar ya. Pak Tatang, nah ini untuk pengumpulan dan penyaluran zakat, ini apakah masih dilakukan di masjid atau sekarang kan sebenarnya sudah banyak sekali untuk wadah bisa mengumpulkan dan menyalurkan zakat, termasuk mungkin lewat platform-platform digital begitu, Pak Tatang? Ya, itu bagian dari kegiatan panitia Ramadan setiap masjid ya. Artinya mereka ada masjid yang melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran. Oke. Nah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah bahwa pola penerimaan itu mereka kan tidak ada berkumpul, dan penyalurannya itu didatangi setiap mustahik penerima zakat itu ke rumah masing-masing. Oke. Jadi menghindari berkumpulnya pembagian atau penyaluran zakat mal itu ke masjid. Oke. Nah, ini antara lain satu hal yang kita himbau kepada mereka. Karena masjid tidak bisa menolak ketika jamaah atau warga ingin menunaikan kewajibannya, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, oleh pengurus masjid, penyalurannya dilakukan secara langsung door to door kepada para mustahik. Demikian, Mbak. Itu ya solusinya. Terakhir, Pak Wiku, pesan Anda nanti pada bulan Ramadan apa saja yang mungkin harus sangat diperhatikan oleh masyarakat selama beribadah? Baik, ya. Jadi intinya selama bulan Ramadan mari kita beribadah dengan baik, dengan khusyuk, tapi tentunya ada modifikasinya, terutama semua bentuk ibadah yang menimbulkan kerumunan kita hindari, kita modifikasi, sehingga kita tetap bisa beribadah dan mendapatkan pahala yang baik, dan terutama pahala yang kaitannya dengan pandemi adalah selama kita bisa melindungi sesama umat kita dan orang lain dari tertular COVID, itu adalah suatu ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Wiku, Pak Tatang telah bergabung bersama kami siang hari ini. Semoga sehat selalu.